Kita langsung menuju ke Sidoarjo terlebih dulu. Sudah akan dimulai konferensi pers yang akan dilakukan pihak kepolisian atau Polda Jawa Timur bersama juga dengan Kejaksaan Tinggi untuk menyampaikan beberapa poin pasca penyerahan ataupun akhirnya tersangka sudah diamankan dan ditahan di Rutan Medaeng Sidoarjo Jawa Timur. Kita akan saksikan, saudara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Gubernur Polda Jawa Timur, hormati Asli Kajati Jawa Timur, hadir juga di sini Kepala Rutan Medaeng, kemudian Kepala Kejaksaan Negeri Jombang, serta rekan-rekan media sekalian. Pagi ini kita akan melaksanakan update penanganan kasus cabul yang dilakukan oleh tersangka MSA. Pagi ini mungkin rekan-rekan sudah memahami bahwa kemarin sudah kita lakukan upaya paksa dan berbagai langkah-langkah kepolisian lainnya sehingga tersangka ini berhasil kita temukan atau kita dapatkan dan kita bawa ke tempat ini. Untuk lebih jelasnya mungkin secara teknis nanti akan disampaikan oleh Bapak Dirkrim. Waktu dan tempat kami persilakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya hormati Pak Kapolres, kemudian Pak Kanutan, Pak Pidum dan Pak Kajari Jombang. Alhamdulillah barusan tepatnya 09.30 secara administrasi kita telah menyerahkan tahap 2 tersangka dan barang bukti dan diterima langsung oleh DPR sekaligus disaksikan oleh Pak Asbidu dan Pak Kajari dan Jombang. Mendasari pasal 8 ayat 3 KUHP, kita telah melaksanakan kewajiban penyidik untuk menyerahkan tersangka dan barang bukti. Sekaligus untuk penyerahan berikutnya, tahapan berikutnya untuk peradilan seterusnya nanti akan dilaksanakan oleh rekan-rekan dari DPR. Kemudian rekan-rekan sekaligus untuk kemarin 321 yang telah kita amankan dalam proses penangkapan di tanggal 7 Juli 2022, gabungan tim penyidik dari Dirkrim Polda Jatim dan penyidik yang dibentuk oleh Kapolres Jombang telah menetapkan 5 tersangka. Satu tersangka kejadian yang tanggal 3 Juli waktu penangkapan penyergapan di hari Minggu. Kemudian 4 tersangka yang kejadian kemarin di hari Kamis waktu kita melakukan penangkapan di Pondok. Rencana yang hari ini akan kita lakukan penahanan terhadap 5 tersangka dengan pasal 19 Undang-Undang 12/2022 tentang tindak pidana asusila, khususnya berkaitan dengan perbuatan mencegah merintangi proses penyidikan dalam konteks ini adalah saat dilakukan tahap 2 ancaman hukuman 5 tahun. Kemudian terhadap 315 yang sudah kita amankan statusnya masih saksi, rencana sidangnya akan kita pulangkan. Saya kira itu secara teknis telah kami sampaikan. Selanjutnya untuk Pak Fitu, silakan. Tentunya kami dari Kejaksaan pada ini menerima tahap kedua penyerahan tersangka dan barang bukti. Tersangka ini kami akan dakwakan tentunya pasal 285 KUHP untuk pasal 65 KUHP ancaman pidana 12 tahun, atau kedua pasal 289 KUHP untuk pasal 65 ancaman pidana 9 tahun, atau pasal 294 ayat 2 kedua KUHP untuk pasal 65 KUHP dengan ancaman pidana 7 tahun. Tentunya dengan adanya penyerahan tersangka dan barang bukti ini
Pada kesempatan pertama ini kami akan segera limpahkan ke Pengadilan Negeri Surabaya dan akan kami tindak lanjut dengan persidangan. Mungkin ada sampaikan dari Pak Kadipuna. Cukup. Ya, demikianlah rekan-rekan media ya. Jadi berkat kerja sama ini kami telah berhasil untuk menindaklanjuti perkara persetubuhan, pemerkosaan atau percabulan ya. Mudah-mudahan ini dapat terbukti di persidangan nanti. Demikian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ya. Dalam perkara ini ada beberapa laporan. Itu pertama, kemudian kedua, kenapa proses peradilannya ditempatkan di Surabaya? Fokusnya kan kita tahu bahwa itu di Jombang. Terima kasih. Yang pertama, untuk korban ada 2, tapi secara teknis untuk identitas tentu tidak kita sampaikan. Yang kedua, berkaitan untuk proses peradilan di Surabaya nanti Pak Asbi sudah menjelaskan karena itu kamarnya Pak Asbi. Baik, untuk menjelaskan kenapa persidangan di Surabaya ini terkait dengan kondusivitas persidangan. Dasarnya adalah disampaikan oleh Kejari Jombang. Baik, terima kasih teman-teman. Benar memang tadi yang disampaikan untuk bukti perjanjian adu juga, namun berdasarkan pertimbangan kondusivitas tadi yang disampaikan Pak Gubernur, kami Forkopimda Jombang khususnya dari Kapolres kemudian Kajari melalui Ketua Pengadilan Negeri Jombang mengusulkan pada Mahkamah Agung untuk pemindahan tempat persidangan dengan berbagai macam alasan. Nah, hal ini didasarkan di ketentuan pasal 85 Bapak. Jadi atas dasar pertimbangan tersebut kemudian kami bacakan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia memutuskan dengan putusan nomor 170 garis KMA garis SK garis 5 Romawi garis 2002 tertanggal 31 Mei 2002 tentang penunjukan Pengadilan Negeri Surabaya untuk memeriksa dan memutus perkara pidana atas nama terdakwa M. Sukti Azal bin Muhammad Mukhtar Musti. Ini dasar pemindahan tempat sidang di Surabaya berdasarkan surat keputusan yang dibuat oleh Ketua Mahkamah Agung. Begitu, biarkan. Untuk sangkaan pasal yang tadi dibacakan tadi, apakah nanti juga disertakan hukuman tuntutan kebiri, Pak, untuk tersangka? Terkait dengan apakah nanti akan kebiri atau tidak, itu nanti tergantung fakta persidangan. Nanti kita lihat saja ya. Nah, cukup rekan-rekan ya. Ini mau diajukan. Satu lagi yang mudah. Ya. Untuk sang kiai yang kelihatannya turut menahan tersangka ini seperti apa? Apakah ada perlakuan khusus? Jadi selama ini kita berkomunikasi baik dengan beliaunya. Alhamdulillah rekan-rekan sudah tahu bahwa berkat beliau juga tersangka ini bisa kita amankan sampai sekarang. Demikian ya rekan-rekan. Saya rasa sudah cukup ya. Sudah cukup 5 W1 sudah terpenuhi semua. Terima kasih. Tadi sudah disampaikan beberapa detail menyangkut dari tersangka yang saat ini sudah ditahan di Rutan Medaeng, Sidoarjo, Jawa Timur. Lalu juga nanti proses persidangannya akan seperti apa dan juga pasal-pasal yang kemungkinan akan dikenakan pada tersangka termasuk adalah detail pasal dan juga ancaman pidananya. Tadi ada salah satu pasal yang disebutkan yang kemungkinan akan dikenai pada tersangka adalah pasal 285 KUHP dengan ancaman pidana 12 tahun penjara. Nanti akan kami update lagi, saudara, bagaimana setelah jalannya konversi ini. Tapi kita akan jeda sejenak. Breaking News Kompas TV segera kembali.